Masuk neraka merupakan suatu hal sangat ditakutkan oleh semua orang, karena siksa neraka yang telah Allah katakan dalam Al-Quran begitu berat dan pedih bagi para pendosa. Allah berfirman tentang gambaran siksa neraka. Dengan air itu, dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Quran Surah Al-Hajj ayat 20 dan 22. Begitu berat siksa neraka itu untuk yang berbuat dosa. Tetapi dalam hal beribadah, janganlah beribadah hanya karena takut masuk neraka, tapi beribadahlah karena Allah, dan Allah akan memasukkan setiap orang bertakwa dan beriman ke surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dalam hal beribadah, ada hal-hal yang sering terlupakan karena mungkin menganggap hal ini hanyalah dosa kecil. Kita sering tanpa sadar telah melakukannya, namun perlu kita ingat, dosa sekecil apapun tidak akan lepas dari yang namanya pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apapun dosanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Meskipun kita ahli dalam beribadah, puasa, rajin sedekah, baca Al-Quran dan sebagainya, namun lupa akan hal sepele yang tanpa disadari ini, bisa jadi hal inilah yang menjerumuskannya ke dalam neraka. Hal-hal itu meliputi: yang pertama, dalam sholat tidak khusyuk dan asal-asalan. Dalam Al-Quran Allah telah sebutkan, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Orang yang lalai ini bisa bermaksud suka menunda-nunda waktu sholat, dan dalam melaksanakan sholat tidak sungguh-sungguh karena Allah, melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa, maka ini termasuk sesuatu yang melalaikan sholat, hal yang terkadang sering dilakukan setiap orang. Tapi kata Allah, itulah kecelakaan yang nyata bagi orang yang demikian. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi sudah melaksanakan sholat, masih saja sering berbuat kemungkaran, maka ada hal yang salah dalam sholatnya. Hendaklah kita perbaiki dan nilai kualitas sholat yang kita laksanakan, agar menjadi ibadah yang sempurna nilainya di mata Allah. Dan hal yang kedua, memutus tali silaturahmi. Setiap muslim yang tidak berhubungan baik sesama muslim lainnya, apakah karena dendam, sakit hati, atau benci kepada sesama muslim lainnya, meskipun rajin beribadah tidak akan bisa masuk surga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah berikut: tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bangunlah hubungan silaturahmi yang baik sesama muslim. Ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi. Makna silaturahmi itu luas, namun intinya bangunlah hubungan baik dan ikatlah tali persaudaraan sekuat mungkin dengan sesama muslim. Sungguh hal ini selain mendatangkan kebaikan juga bisa membuat hidup lebih tentram dan nyaman. Hal yang ketiga, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, atau biasa disebut bergunjing. Sesungguhnya hal ini adalah dosa besar, namun seringkali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan dianggap sepele karena sudah sering melakukannya dan lupa. Sesungguhnya ghibah itu termasuk dosa besar di mata Allah. Allah berfirman, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jika selama ini tanpa disadari mungkin kita pernah membicarakan keburukan orang lain, sesungguhnya itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Tentu hal ini sangat menjijikkan, tapi begitulah perumpamaannya orang yang suka bergibah. Lebih baik berdiri di depan cermin dan nilai diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang benar atau masih sering berbuat keburukan? Jika iya, maka segeralah bertaubat. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat hambanya. Hal keempat, memperlihatkan aurat.
Ini berlaku bagi kaum perempuan. Aurat yang boleh diperlihatkan bagi seorang perempuan hanyalah muka dan telapak tangan saja. Seluruhnya merupakan aurat yang harus dijaga dari pandangan orang-orang yang bukan muhrimnya. Tetapi seringkali seorang perempuan menyepelekan masalah aurat ini. Mereka dengan bangganya memperlihatkan aurat mereka kepada siapapun tanpa merasa berdosa. Rasulullah bersabda, "Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya, yaitu laki-laki yang tangan mereka menggenggam cambuk yang mirip ekor sapi untuk memukuli orang lain, dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis dan berlenggak-lenggok, kepalanya bergoyang-goyang seperti punuk unta. Mereka tidak akan bisa masuk surga dan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian." Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah kita ketahui bahwa wanita yang suka mengumbar auratnya tidak akan bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan bisa. Hal kelima, menyakiti tetangga dengan lisan. Dari Abu Hurairah, ia bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang rajin bersedekah. "Wahai Rasulullah, aku bertanya tentang ada wanita yang rajin bersedekah, namun sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Lalu Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu bisa menahan diri, menjaga lisan dan perbuatan, sebab hal ini akan membuat ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. Rasulullah juga berpesan untuk jangan menyebarkan berita yang belum tentu kepastian dan kebenarannya. Teliti terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Jika berita yang disebarkan tidak jelas kebenarannya, maka ini termasuk perbuatan dosa jariyah. Semoga kita semua bisa mengoreksi diri dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat, sengaja ataupun tidak, supaya ibadah yang kita laksanakan tidak menjadi sia-sia dan bernilai sempurna di mata Allah.